Namaku Aris. Asalku dari Bandung. Dan sekarang aku bekerja di sebuah perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Sudah hampir 1 tahun aku tidak kembali ke Bandung karena banyaknya pekerjaan kantor yang memang harus aku selesaikan. Satu momen sering muncul rasa rinduku ingin pulang bertemu dengan keluarga. Namun karena jarak dan waktu, harus memaksaku untuk sabar menunggu. Sampailah pada hari itu, ketika atasanku memberiku cuti selama 1 minggu. Aku pun merencanakan untuk pulang ke Bandung. Karena keseharianku di Jakarta menggunakan sepeda motor, aku lalu memutuskan untuk pulang ke Bandung dengan menggunakan sepeda motor. Berangkat dari Jakarta sekitar jam 3 sore. Untuk menghindari macet, dan ketika itu kulihat kondisi cuaca sedang bagus. Aku cukup sering ke Bandung dari Jakarta menggunakan motor. Biasanya rute perjalananku melewati Bekasi, Cikampek, Karawang, Purwakarta, lalu akhirnya sampai ke Bandung. Ku nikmati perjalanan panjang ini sambil bernostalgia. Ya, karena sudah lama juga tidak berkendara sejauh ini. Ku atur kecepatan motorku untuk segera tiba sampai di rumah. Nah, untungnya jalanan saat itu sangat lancar, membuatku sedikit lebih cepat untuk sampai di Bandung. Sekitar jam 5 sore, aku sudah berada di daerah Purwakarta. Di luar dugaanku bisa secepat ini. Namun justru jalanan yang aku lewati cukup padat ketika mulai masuk ke daerah Cimahi. Aku pikir mungkin karena sedang ada perbaikan jalan. Langit pun mulai gelap dan aku masih berada di kemacetan. Sepertinya kemacetan ini cukup panjang sampai jalanan flyover. Ku coba cari jalan pintas, memotong ke arah bawah flyover. Dan benar saja, ternyata di sana sangat sepi. Aku lanjut berjalan. Dan ketika sedang fokus menyetir, tiba-tiba aku merasakan ada air yang menetes di pundakku dari atas flyover. Wah, perasaan gak hujan deh. Karena buru-buru aku pun menghiraukannya dan terus melajukan motorku. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah. Kulihat saat itu, waktu menunjukkan jam 8 malam. Aku disambut orang tuaku dengan hangat dan aku memeluknya. Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang ada di rumah setelah sekian lama. Ibuku menyambutku juga dengan masakan rumah yang pastinya sudah aku rindukan untuk makan malam. Di sela-sela makan malam itu, ibu bertanya pada aku. Dia melihat sepertinya aku terluka. Karena dia melihat ada bekas darah di pundakku.
Hah? Bekas darah? Aku heran dengan omongan ibu. Dan ketika aku lihat, ternyata benar. Di kaos bagian pundakku ini ada cairan merah, memang seperti bekas darah. Aku cukup terkejut melihat itu. Aku pastikan kalau itu memang bukan darahku, dan aku pun tidak tahu apa itu. Mendengar ucapanku, ibu terlihat sedikit tenang dan meminta aku untuk segera ganti baju setelah selesai makan. Setelah itu aku langsung menuju kamarku, mandi, ganti baju dan beristirahat. Perjalanan yang cukup panjang memang membuat badanku terasa lemas. Badan pegal karena mengendarai motor cukup lama. Ketika sedang rebahan di dalam kamar, aku bertanya-tanya, tetesan darah yang tadi ada di bajuku ini dari mana ya asalnya? Apa mungkin yang kukira hujan tadi ya? Sudahlah, tak mau pusing memikirkan hal itu. Aku pun mengambil posisi tidur dan berusaha untuk terlelap. Hingga tak lama, aku pun tertidur. Sampai entah sudah berapa lama aku terlelap. Samar aku mendengar ada suara aneh di dalam kamar. Ini suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis. Aku langsung terperanjat kaget. Ya, jelas kali ini terdengar ada tangisan seorang perempuan. Pikirku pertama, ibu kenapa? Kok malam-malam gini nangis? Aku coba melihat ke arah luar. Tidak ada ibu di sana. Dan suara tangisan itu pun hilang. Aku coba turun ke kamar ibuku dan coba mengetuknya. Bu? Bu? Tidak ada jawaban. Sepertinya ibu memang sedang tertidur. Ya, mungkin aku salah dengar kali. Aku pun kembali ke kamarku. Aku duduk di atas tempat tidur, sambil kali ini mencoba menajamkan lagi pendengaranku. Siapa tahu suara itu terdengar lagi. Namun kali ini tidak terdengar apa-apa. Aku pun menarik selimutku, kembali merebahkan badanku di atas tempat tidur. Dan baru saja aku memiringkan badanku sambil menarik selimut. Astaga! Di sebelah, tepat di atas tempat tidurku ini, kulihat berdiri sosok seorang perempuan
memakai baju berwarna merah. Bajunya berwarna merah, basah, dengan rambut yang terurai panjang menutupi wajahnya. Sosok itu tepat berada di depan mataku. Ketika kulihat itu, aku langsung membalikkan badanku ke sisi yang lain. Dan sekarang sosok itu berada di belakangku, sedang berdiri. Dan kali ini terdengar dengan jelas suara tangisan yang memang berasal dari sosok perempuan itu. Menangis beringis kesakitan. Dan tiba-tiba perlahan selimut yang menutupi badanku itu seperti ditarik. Aku coba untuk menahannya. Namun tarikannya semakin kuat sampai selimut yang kupegang itu terlepas dari peganganku dan jatuh ke lantai. Dan ketika itu refleks aku menengok dan sosok perempuan itu kini sudah berada sangat dekat denganku. Berdiri di atas tempat tidurku dengan wajah pucat. Dan sebelah wajahnya lagi hancur berlumuran darah. Dia terus menangis meringis kesakitan seperti meminta tolong. Tanpa pikir panjang aku langsung berteriak dan langsung keluar dari kamar meminta tolong. Aku bangunkan ibuku, menggedor kamarnya, sampai ibuku pun terbangun. Ibu yang melihatku ketakutan langsung bawaku ke ruang tengah dan berusaha menenangkanku. Dia bertanya apa yang kulihat. Kuceritakan apa yang kualami tadi pada orang tuaku. Meskipun mereka agak tidak percaya dan menganggapku mungkin hanya bermimpi buruk. Tapi aku benar-benar melihatnya dengan mata dan kepalaku sendiri. Setelah ditenangkan, aku pun tidak kembali lagi ke kamarku. Aku tidur di ruang tengah, di atas sofa, karena itu membuatku cukup tenang. Dan ketika tertidur pun, di dalam mimpi, aku didatangi lagi sosok perempuan dengan wajah yang hancur sebelah. Apa mungkin dia datang menghantuiku gara-gara tetesan yang menetes di bajuku itu. Apakah dia korban kecelakaan? Entahlah apa yang terjadi semalam. Sebenarnya masih menjadi misteri bagiku. Dan aku pun tidak mau mencari tahu atau menggalinya lebih dalam lagi. Yang sudah, biarlah berlalu. Dan mereka mungkin memang hidup berdampingan dengan kita. Ada di sekitar kita.
dan mungkin mengawasi kita tanpa terlihat.